muridnya itu yang mana ternyata dia itu anak polisi. Ini kebenarannya guys nih. Istri Aibda Wibowo bongkar luka anak bukan akibat guru honorer. Coba bayangin guys, udah di penjara selama. Hola netizen yang tercinta. Kasus Supriyani, seorang guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, kini berbuntut panjang. Rupanya selama proses persidangan berjalan terkuak sosok yang selalu membantunya. Sosok tersebut merupakan Camat Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bernama Sudarsono. Akibat ketahuan turut membantu Supriyani selama kasus berjalan, kini Sudarsono dicopot dari jabatannya. Pemutusan jabatan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Surunudin Dangga terpaksa memberhentikan Sudarsono dari jabatannya lantaran dianggap tidak memberitahunya perkembangan kasus guru Supriyani. Terlebih selama perjalanan kasus, Sudarsono memberikan fasilitas tempat tinggal hingga kendaraan untuk memudahkan Supriyani dalam menjalankan proses persidangan. Seperti diketahui, Sudarsono ramai jadi perbincangan setelah mobil dinasnya diduga ditembak orang tidak dikenal. Mobil tersebut kerap digunakan Supriyani saat menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Sementara itu, Sudarsono juga adalah orang kepercayaan kuasa hukum Supriyani, sehingga saat perjalanan kasus Supriyani tidak tinggal di rumahnya melainkan di kediaman Camat Baito. Dengan alasan keamanan, Supriyani pun diungsikan ke rumah Camat Baito. Namun hal tersebut justru menjadi bumerang untuk Sudarsono. Pasalnya, ia dicopot jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Ia mengungkapkan alasannya membantu Supriyani dalam proses persidangan. Menurutnya, ia tidak ikut campur dalam urusan hukum guru SD di Kecamatan Baito itu. Ia pun sebelumnya tidak mengenal Supriyani, sehingga baru mengenal guru honorer tersebut setelah kasus viral di media sosial. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga membenarkan pencopotan Camat Baito salah satunya akibat tidak melaporkan perkembangan kasus guru Supriyani. Selain itu, penggantian Sudarsono sebagai camat agar penyelesaian masalah antara Supriyani dan pihak keluarga yang diduga korban anak polisi dapat terselesaikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya Bu Guru Supriyani bakal dilulusin seleksi P3K tahun 2024 ini. Semoga ini kabar baik ya bagi Bu Guru Supriyani agar segera dibebaskan dan bisa diangkat jadi guru P3K tahun ini. Jadi, Mendikdasmen Abdul Mukti pastikan Bu Supriyani di Konawe Selatan yang tersandung kasus ini gara dituduh menganiaya seorang murid kelas 1 SD yang kebetulan anaknya polisi. Ia dipaksa mengakui penganiayaan itu, sementara ia merasa nggak melakukan penganiayaan tersebut. Sempat dimintai uang damai 50 juta. Ibu Supriyani tentunya menolak karena ia hanya guru honorer dan nggak punya uang sebanyak itu. Apalagi hidup hanya dengan gaji 300.000 sebulan. Insentif itu hanya ia dapat sekali 3 bulan. Bayangin. Semoga dengan diluluskan seleksi P3K 2024 ini jadi langkah awal buat Bu Supriyani menggapai impiannya yang sempat terkubur. Nggak bisa jadi PNS gara-gara terseret kasus. Semoga setelah dibuktikan nggak bersalah, polisi tersebut dipecat dan diadili. Kalau bisa sih dituntut balik. Udah nyusahin orang dan menyalahgunakan kekuasaan. Pelecehan banget terhadap guru dan pencemaran nama baik. Kepala Kapolri harusnya memang bersih-bersih untuk memperbaiki citra polisi yang memang udah rusak di mata masyarakat. Jadi pangkas saja Pak ya sampai ke akar-akarnya. Oknum-oknum nakal dan kotor itu jangan hanya dimutasi, kalau bisa ya dimusnahkan sampai habis ke akar-akarnya. Ya di balik musibah selalu ada hikmah. Percayalah Allah nggak tidur. Keadilan akan mencari jalannya sendiri. Ya sementara ini kasusnya sih sedang ditangguhkan. Tapi kuasa hukum dan pihak LBH Advokasi Muda Indonesia yakin bisa ngebuktiin bahwa Bu Guru nggak bersalah. Jadi masih ada persidangan berikutnya ya. Semoga ini kabar gembira dengan diangkatnya Bu Supriyani di mana dia telah mengabdi kurang lebih 15 tahun jadi guru honorer. Semoga guru punya payung hukum sendiri karena guru adalah pilar tertinggi sebuah pendidikan. Jadi yang tiba-tiba bisa jadi polisi dengan hasil nyogok tanpa didikan seorang guru, ya beginilah hasilnya. Bukannya malah mensejahterakan guru, tapi malah dikasusin dan diadili sama penegak hukum. Kocak negara ini ya.
koreksi kalau benar. Tapi sebenarnya banyak guru-guru yang seperti Bu Supriyani ini yang nggak kelihatan, dimana mereka yang nggak mendapatkan restoratif justice. Dan agar kejadian seperti ini nggak terulang, ayo tegakkan kebijakan dan aturan agar penegak hukum nggak lagi semena-mena dan sewenang-wenang. So, apa pendapat kalian? Ramein di kolom komentar. Ini tanggung jawab bagi pemimpin saat ini sih. Akhirnya setelah viral kemarin, guru honorer yang ditangkap katanya sih dituduh menganiaya anak muridnya itu, yang mana ternyata dia itu anak polisi. Ini kebenarannya guys nih. Istri Aibda Wibowo bongkar luka anak bukan akibat guru honorer. Coba bayangin guys, udah dipenjara selama 1 minggu, padahal dia nggak ngelakuin, dituntut 50 juta. Gila, gimana sih ini? Jadi, main tangkap aja mentang-mentang anak polisi kan seenak-enaknya aja di sekolah kayak gitu. Padahal bukan gurunya, orang tuanya juga pengen nyari kesempatan dengan kayak gini, dengan memalak guru honorer. Gila, kasihan banget guru honorer dipalak kayak gitu. Ini gimana pertanggungjawabannya nih? Ini katanya si ibu ini melaporkan balik. Ya jelas lah, udah kayak gini kita dukung, mari kita ramaikan nih guys, guru honorernya menyerang balik itu, laporin polisinya tuh, orang tuanya, biar dibalas lah, dituntut juga. Masih update dari kasusnya Bu Guru yang viral kemarin gara-gara dia dengan sengaja difitnah, kemudian tanpa kejelasan kasusnya tiba-tiba dipolisikan, di sel, dan ternyata oknumnya yang melakukan itu adalah oknum orang tua siswanya yang diajar oleh Bu Guru tersebut, yang kemudian ternyata dia seorang polisi. Akhirnya sekarang kasusnya Bu Supriyani tolak untuk mediasi. Dia ingin kasusnya tetap diselesaikan di pengadilan, dan ya kita lihat saja, otomatis Aibdanya, seorang Aibdanya ini kemarin sempat panik juga, dan istrinya juga ikutan panik. Ini bukti bahwa keadilan akan tetap menemui keadilan itu sendiri, dan Tuhan tidak tidur. Maka hati-hatilah, jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan yang kalian miliki. Ingat, kalian juga akan meninggal. Camat Baito yang kerap dampingi Supriyani dicopot jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan, dinilai tidak netral. Luar biasa Pak Bupati ini ya. Seharusnya Pak Bupati ini yang dicopot. Seorang pemimpin itu jangan memperkeruh suasana, tapi menjernihkan suasana itu. Nah, itu yang harus dilakukan Pak Bupati. Dengan Pak Bupati mencopot camat ini, berarti Pak Bupati sama dengan memperkeruh suasana ini. Nah, itu camat itu nolong ibu itu karena dia tahu mungkin ada yang salah dalam kasus ibu itu. Zolim orang sudah terhadap Ibu Supriyani itu ya. Kenapa Pak Camat itu sadar, dia tahu baca tulis ini kenapa kena guru. Nah, itu berpikirlah Pak Bupati ini ya. Itu bela komentar aku. Assalamualaikum. Camat Baito, Bapak Sudarsono yang selalu mendampingi Bu Guru Supriyani dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan. Bapak Surunudin, Bupati Konsel, mencopot Camat Baito lantaran tidak pernah mendapat laporan tentang kasus Ibu Guru Supriyani, dan di teror mobilnya pernah ada yang menembak. Bupati Konawe Selatan juga memberikan alasan bahwa seorang camat harus netral dalam sebuah kasus. Apalagi dua-duanya yang berperkara itu warga Baito. Bagaimana pendapat netizen tentang kasus ini? Tulis di komentar ya. Saya Muhammad Rosidi, mantan PNS, mantan ASN yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, dan sekarang sudah di luar dari sistem zona nyaman itu, dan saya berhenti dengan hormat, bukan narkoba, bukan korupsi, tapi karena jiwa aktivis saya yang muncul untuk membela kaum-kaum lemah. Jadi saya ingin menyoroti masalah dicopotnya Camat Baito Konawe Selatan, yaitu Sudarsono Mangidi SE, yang dicopot oleh Bapak Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Alasannya karena terlalu dalam, tidak netral dalam membela seorang guru honorer Supriyani di Kabupaten Konawe, seorang guru, gara-gara diduga menganiaya anak seorang aparat penegak hukum di sekolahnya. Dan sampai sekarang masalah itu
lagi bergulir di meja pengadilan karena eksepsi yang dilakukan oleh Ibu Supriyani melalui kuasa hukumnya tidak diterima oleh pengadilan dengan alasan melanggar KUHAP. Nah, di sini saya melihat Bapak Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terlalu agresif, terlalu cepat memutuskan mencopot camat itu. Seharusnya selaku bupati memanggil dulu bawahannya Bapak Camat itu, memberikan nasihat, memberikan solusi agar supaya Bapak Camat Sudarsono tidak terlalu dalam masuk ke ranah pembelaan hukumnya Ibu Supriyani menggunakan plat merah dan menginapkan Ibu Supriyani di rumahnya. Nah, Bapak Camat di saat mobilnya diserang oleh orang tidak dikenal, dugaan penembakan, tetapi setelah disiki mungkin menggunakan ketapel, Bapak Camat melaporkan intimidasi intervensi itu, sehingga Bapak Camat dianggap terlalu dalam, terlalu arogan, terlalu membela Ibu Supriyani sehingga tidak netral, akhirnya dicopot oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Dulu saya selama menjadi ASN pernah juga ditelepon oleh Bupati di Pemda saya karena saya ribut atau bersisi paham dengan aparat penegak hukum, dengan oknum Kapolres gitu. Jadi, tetapi karena saya masih ASN dan saya menuruti apa perintah Bupati. Tetapi sekarang saya sudah tidak ASN lagi, saya bebas bergerak, saya bebas melakukan apa saja selama itu tidak melanggar aturan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi saya menganggap bahwa Bapak Bupati Konawe Selatan terlalu emosi dan terlalu cepat mencopot camat Sudarsono ini. Masalah hukum biarkanlah pengadilan yang mengadili, yang benar yang salah sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan. Kasus ini sudah viral dan saya yakin hakim yang menyidangkan akan jujur dan akan adil dalam memutuskan putusan nanti. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.